Di part sebelumnya, Pangeran Yeoning yang diserang oleh kelompok orang tak dikenal dibantu oleh Dalmun. 민진원의 명으로 내가 민진원과 했던 거래니까요. 단번에 구해야 할 걸세. Dalmun sempat mengancam untuk membunuhnya. Namun pada akhirnya ia mengajak Pangeran Yeoning untuk bekerja sama. 군대 가면 할 수 없다고 하는 일어나십시오. 이 싸움. Kemudian Dalmun mengajaknya ke sebuah tempat. Ia juga memberitahu Pangeran Yeoning bahwa tempat itu adalah tempat di mana semua informasi soal ibu kota disimpan. Pangeran Yeoning terkejut ketika melihat sebuah surat yang berisi bahwa dua pejabat Noron sedang bertemu dengan sang raja untuk membicarakannya. Berpindah ke istana, Raja Gyeongjong tidak percaya pihak Noron mengajukan Pangeran Yeoning sebagai putra mahkota. Mereka menganggap hal itu demi kestabilan negara. Mendengar hal itu, sang raja masih memikirkan kembali tentang Pangeran Yeoning. 자리를 비울 수는 없게요. 이 무거운 책무를 기꺼이 설마 이것이었던가? Di malam harinya, Bak Munsu dan teman-temannya dipanggil Pangeran Yeoning untuk menuju ke tempat tersembunyi milik Dalmun. Pangeran Yeoning memberitahu bahwa Kepala Inspektur dan Perdana Menteri Noron ingin menjadikannya putra mahkota. Dalmun mengatakan hal itu juga bukan rencana dari Tuan Min, dan ia menganggap Noron mungkin sudah terpecah. 거란의 형님 편은 없지 않습니까? 그 약점을. Setelah itu, Pangeran Yeoning pergi ke istana dengan menunggangi kuda. Di depan istana raja, Pangeran Milpung memaksa masuk untuk menemui sang raja. Akan tetapi beberapa kasih melarangnya karena sudah melewati jam yang telah ditentukan. 어느 정도인지 아실 텐데. Di kediaman Ibu Suri, Tuan Min mengatakan bahwa Pangeran Yeoning yang berasal dari kaum rendahan tidak bisa menjadi raja. Mendengar itu, Ibu Suri merasa marah. Meskipun berasal dari rendahan, ia tetap saja menjadi putra mendiang raja. Dia pun berniat mengadopsi Pangeran Yeoning agar tidak dihina oleh orang lain. Tak lama kemudian, Pangeran Yeoning datang ke istana. Tuan Min pun terkejut melihat Pangeran Yeoning karena para pasukan suruhannya tidak berhasil membunuhnya. 결국 당신이었던가? 근데 이 판께선 답지 않게 그처럼 놀랄 일입니까? Di kediaman raja, Pangeran Yeoning mengakui bahwa dirinya sudah berniat menjadi pewaris tahta sejak dulu. Ia juga akan bersungguh-sungguh untuk menghentikan Noron. Sang raja pun tidak percaya begitu saja. Dia menganggap Pangeran Yeoning dipaksa oleh Noron untuk mencalonkan diri sebagai putra mahkota. Pangeran Yeoning pun menyuruh sang raja untuk menyelidikinya atas pengkhianatan tingkat tinggi. Ia juga mengaku hanya akan memikirkan keamanan Joseon, bukan fraksi Soron maupun Noron. Di Sahyonbu, Inspektur Yun yang bertemu dengan para pejabat Sahyonbu menanyakan tentang Dae Changchong yang mencoba memalsukan pengkhianatan. Ia juga menyuruh mereka untuk mengklarifikasi kebenarannya. Di istana raja, Ibu Suri memberikan sebuah surat yang berisi pernyataannya bahwa hanya Raja Gyeongjong dan Pangeran Yeoning keturunan langsung Raja Yeojong dan putra mendiang raja. Akan tetapi dirinya akan mematuhi keputusan sang raja apapun itu. Keesokan harinya, Pangeran Milpung menemui Pangeran Yeoning. Pangeran Yeoning memberitahunya bahwa sebuah keputusan akan dibuat yang nantinya akan membuat dirinya yang mati atau justru Pangeran Milpung. Pangeran Milpung menyalahkan 12 orang suruhannya yang tidak bisa membunuh Pangeran Yeoning. Pangeran Yeoning menganggap hal itu tadinya adalah perbuatan Tuan Min. Ia pun berpikir kembali tentang orang suruhan yang diperintahkan oleh Tuan Min. Di markas Dalmun, Bak Munsu menanyakan tentang kondisi Yoji. Dalmun mengatakan tubuh Yoji tidak ada di sana. Hal itu berarti bisa dipastikan ia selamat. Di sebuah tempat, Yoji sedang berusaha menyelamatkan diri. Lalu kakek tua itu datang dan menyerangnya.
Tiba-tiba datanglah Bak Munsu di sana. Ia pun kalah karena tidak kuat untuk menghadapi kakek tua itu. Dalmun yang melemparkan sebuah pisau ke lengannya akhirnya bisa mengalihkan perhatiannya. Di saat akan menyerang Dalmun, Yaoji menyerang kakinya menggunakan sebuah balok kayu yang membuatnya patah tulang. Setelah itu mereka membawa dan mengobatinya di rumah. Pangeran Yaoning yang merasa cemas dengan Yaoji juga menjenguknya di sana. Mereka pun kemudian berbincang-bincang. Dalmun mendengar berita bahwa Raja Gyeongjong memerintahkan pengawal kerajaan untuk Pangeran Yaoning. Ia langsung memberitahu Pangeran Yaoning dan teman-temannya di sana. Pengawal kerajaan pun datang di rumah Bak Munsu. Pangeran Yaoning menganggap upaya mereka itu adalah untuk menangkapnya. Ia pun langsung menyerahkan diri di sana. Secara mengejutkan, komandan pengawal itu mengatakan tujuannya di sana adalah untuk menemui dan melindungi putra mahkota. Teman-temannya yang mendengarnya seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dikatakan komandan itu. Di istana, Tuan Min menolak keras terhadap Pangeran Yaoning. Sang raja pun menanganinya dengan tenang. Ia justru semakin yakin keputusannya itu benar. Kembali ke Pangeran Yaoning, ia secara perlahan mengucapkan pamit kepada setiap temannya di sana. Setelah itu, komandan segera mengantarkannya ke rumah putra mahkota terlebih dahulu sebelum kembali ke istana. Di sebuah tempat, Pangeran Yaoning menganggap usahanya menjadi putra mahkota tak lepas dari bantuannya juga. Mereka pun berbincang-bincang di sana. Dalmun yang menganggap putra mahkota sangat peduli dengan Yaoji memberikan obat-obatan kepadanya. Di rumah Bak Munsu, putra mahkota menemui Yaoji. Ia melarang Yaoji melepas perban lukanya. Tetapi Yaoji mengatakan bahwa ia telah sembuh. Di sana, putra mahkota membawakan obat-obatan dari tabib terbaik yang ada di Hanyang. Setelah itu, putra mahkota meminta Yaoji mengulurkan tangannya agar ia bisa mengobatinya. Di saat tengah mengobati, putra mahkota justru menyuruh Yaoji untuk melanjutkan pengobatannya sendiri. Berpindah ke pasar, Bak Munsu dan teman-temannya bersiap-siap untuk melihat pengumuman hasil ujian negara. Temannya pun memberitahu bahwa namanya berada di sana. Bak Munsu pun dinyatakan lulus meskipun berada di peringkat terakhir. Di istana, sang raja dan ratu berkumpul di sana. Begitu juga Pangeran Yaoning. Dia sempat berhenti sejenak untuk berpesan kepada Tuan Min. Setelah itu, sang raja membacakan titahnya di sana. Para pejabat dan militer pun diperintahkan untuk membungkuk selama 4 kali untuk menghormati putra mahkota. Di Sahyonbu,
Para petugas dan inspektur pun terkejut melihat Bak Munsu berada di sana. Ia juga memperkenalkan diri di depan para arbiter Sahyonbu. 니들은 다 죽었어. Dan cerita pun selesai. Terima kasih guys, silahkan kalian tunggu part selanjutnya.